Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jutaan pupuk bersubsidi kini telah tiba di Kota Parepare. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutuna Sanang. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, tim gugus penanggulangan COVID-19 Kecamatan Ujung melakukan tracing kepada sejumlah personel Polsek Ujung usai salah satu tahanan dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya tahanan ini mengalami demam dan batuk serta mengeluhkan kehilangan indera penciuman. Kepolisian Sektor Ujung Polres Parepare dites swab usai salah satu tahanannya dinyatakan positif COVID-19. Usai dinyatakan positif, petugas COVID-19 langsung melakukan kontak tracking dengan melakukan pengambilan swab ke para anggota Polsek Ujung Polres Parepare. Sebelumnya, seluruh tahanan diswab usai salah satu diantaranya mengeluhkan kehilangan indera penciuman. Dari hasil tes swab tersebut, satu tahanan dinyatakan positif COVID-19 dan personil Polsek Ujung yang pernah berkontak dengan tahanan pun langsung dites swab untuk memutus penyebaran COVID-19 di Mako Polsek Ujung. Diketahui salah satu tahanan yang dinyatakan positif ini sebelumnya mengeluhkan terserang demam dan batuk dan telah mendapatkan perawatan dari tim kedokteran Kepolisian Polres Parepare. Maka untuk mengantisipasi tidak menularkan ke tahanan lainnya, tahanan yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini dipindahkan ke ruangan yang terpisah sambil terus dipantau perkembangan kesehatannya oleh tim kesehatan penanggulangan COVID-19 Puskesmas Lapade Kecamatan Ujung Kota Parepare. Kemarin ada penyemprotan di sel tahanan karena ada tahanan kami satu orang itu yang terkonfirmasi positif corona. Jadi langkah-langkah kami ambil yaitu koordinasi dengan kesehatan. Jadi hari ini ada pemeriksaan atau swab terhadap personil kami beberapa orang. Kemudian langkah selanjutnya tahanan yang dinyatakan positif itu kami sudah pindahkan ke sel yang satu untuk dipisahkan dengan tahanan yang lain. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, hingga saat ini sudah ada 18 orang pengungsi asal Sulawesi Barat yang ada di Parepare. Pemerintah Kota Parepare pun juga memberikan bantuan kepada warga korban terdampak yang disalurkan melalui kelurahan masing-masing. Tidak hanya mengirimkan bantuan langsung ke Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, pemerintah Kota Parepare juga memberikan bantuan kepada warga korban terdampak gempa bumi Sulawesi Barat yang saat ini mengungsi di Parepare. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Suaraya.news, tercatat hingga saat ini sudah ada 18 orang pengungsi asal Sulawesi Barat di Parepare yang dibantu. Masing-masing 10 orang di Kelurahan Lemoe dan 8 orang di Kelurahan Lapade. Bantuan berupa bahan makanan itu disalurkan melalui kelurahan masing-masing di tempat bermukim sementara para pengungsi. Sementara Camat Ujung Ardiansyah Arifuddin didampingi Lurah Lapade Haja Sri Meriani yang turun langsung mendampingi pengungsi yang ada di wilayahnya untuk menerima bantuan menuturkan saat ini pengungsi 8 orang yang ada di wilayahnya sementara bermukim di rumah kerabatnya yang ada di RW 6 RT 01 Wirabuana dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas serta bantuan makanan dari pemerintah Kota Parepare. Ini kami dapatkan informasi bahwa di wilayah kami di Kelurahan Lapade telah didatangi pengungsi dari korban bencana daerah Mamuju, Holanda. Setelah kami mendapatkan informasi, Ibu Lurah Kota Pergi langsung menghubungi pihak kesehatan. Dan setelah menghubungi pihak kesehatan dan meneruskan ke untuk dilakukan selanjutnya di kantor BPBD ini kami mengharapkan memfasilitasi warga korban bencana ini untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah saat ini sudah diserahkan bantuannya. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi korban bencana gempa di Mamuju. Berapa orang Pak Camat? 8 orang. Ini satu rumpun keluarga ya? Iya, satu keluarga. Satu keluarga. Yang di tempat itu apanya nih Kak? Kerabat. Kerabatnya.
Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, alokasi pupuk bersubsidi Kota Parepare tahun 2021 menjadi 9 juta ton, ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair. Pupuk bersubsidi ini telah tiba di Kota Parepare beberapa waktu yang lalu dan langsung disalurkan ke pengecer, diawasi langsung Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare. Dari data Kementerian Pertanian, tahun ini telah menambah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair. Dari alokasi 2020 sekitar 8,9 juta ton. Penambahan alokasi pupuk bersubsidi ini diharapkan semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di ERDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementerian dari usulan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020. Pupuk bersubsidi ini sendiri beberapa waktu lalu telah tiba di Kota Parepare. Penyaluran langsung dilakukan di pengecer dengan diawasi oleh Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare. Amir selaku pengecer pupuk subsidi di Kota Parepare mengatakan, pada tahap awal tahun ini, pupuk subsidi yang masuk di Kota Parepare mencapai 576 ton untuk pupuk urea dan beberapa ton untuk jenis pupuk subsidi lainnya. Pemberian pupuk subsidi itu untuk semua kelompok tani yang terdaftar di ERDKK. Ini untuk nanti pengambilannya bagaimana prosesnya? Pengambilannya ini semua kelompok tani yang ingin menembus pupuknya, anggota yang datang ke kios untuk menembus pupuknya. Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Parepare Ibrahim Suanda mengatakan, meski saat ini kebutuhan pupuk oleh para petani masih belum mencukupi, namun dirinya tetap optimis dengan penyaluran yang terus berkelanjutan pada beberapa tahap ke depannya, membuat kebutuhan petani dengan pupuk subsidi ini bisa tercukupi. Namun meski demikian, ia pun berharap pemerintah dalam hal ini dinas terkait juga mampu memantau penggunaan pupuk yang berlebih di para petani yang bisa menyebabkan ketersediaan pupuk menipis. Subsidinya sudah tiba di tingkat pengecer dan kita berharap nantinya dari tingkat pengecer ini akan diteruskan sesuai dengan kebutuhan yang mereka masukkan berdasarkan dari RDKK-nya itu sendiri. Nah, harapan kita apa yang turun ini kan mungkin untuk yang tahap pertama, tapi ini kan nanti di Maret kemungkinan masih ada lagi yang tahap kedua untuk pemupukan kedua istilahnya untuk kebutuhan petani itu sendiri. Kalau dilihat memang dari apa yang dibutuhkan oleh petani dengan yang tiba sekarang ini mungkin memang masih kurang. Itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kekurangan itu. Tapi ini karena ini ada proses perubahan sistem dalam proses pengajuan subsidi ini yang menjadi evaluasi buat kami nanti ke depan untuk jauh lebih memperbaiki permintaan ke pusat. Oke, kalau sejauh ini Pak tentang penyaluran pupuk ini bagaimana di kalangan petani Pak? Sejauh ini saya melihat selaku Ketua KPM Kota Parepare, saya melihat alur distribusinya bagus. Cuma ya memang kita harus paham bahwa tingkat pemahaman petani dalam proses penggunaan pupuk itu yang memang masih kurang. Karena terkadang setiap kelompok ini sudah ada jatah atau kota yang mereka harus penuhi, taruh umpamanya mereka butuh umpamanya 30 ton. Artinya ini kan sebetulnya apa yang kita berikan sesuai juga dengan permintaan mereka. Jadi kalau mereka butuh 30 sak, maka dia pengajuan awalnya itu 30 sak dan itulah ya juga yang kita distribusikan. Meskipun dalam proses pemakaian itu ternyata mereka masih kurang. Ini kan itu tadi yang saya katakan lebih awal bahwa tingkat pemakaian dan pemahaman petani dalam proses pemakaian ini yang masih kurang. Oleh karena itu tadi jadi terkadang dilihat tanamannya belum subur, dia tambahkan lagi dosisnya. Inilah yang terkadang membuat kekurangan. Jadi upaya apa yang dilakukan Pak? Tentu
Apa yang harus kami lakukan ya tentu ini kembali ke dinas terkait untuk bagaimana turun di tingkat petani untuk memberikan pemahaman bahwa penggunaan pupuk itu juga tidak bagus kalau terlalu berlebih. Artinya setiap tanaman itu sudah pasti punya dosis masing-masing. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sebagai upaya meminimalisir klaster perkantoran kasus COVID-19, Forkopimcam Bacu Kiki Barat masifkan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik perkantoran yang ada di wilayah Bacu Kiki. Dalam upaya meminimalisir kasus COVID-19 klaster perkantoran di Kota Parepare, Forkopimcam Kecamatan Bacu Kiki Barat koordinasi dengan Puskesmas Lumpue kembali memasifkan penyemprotan disinfektan di sejumlah titik perkantoran yang ada di wilayah Bacu Kiki Barat. Kegiatan penyemprotan tersebut dipimpin langsung Camat Bacu Kiki Barat, Fitriani Jamain, bersama Kapolsek Bacu Kiki AKP Paulus dan Kepala Puskesmas Lumpue Irnawati beserta lurah setempat. Penyemprotan secara masif ini dimulai sejak Senin 18 Januari di kantor Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, kantor kelurahan, dan kantor kecamatan. Dan pada Selasa 19 Januari dilanjutkan kembali dengan menyasar kantor Setdako Parepare, BKPSDM dan Bapeda, serta selanjutnya menyusul kantor instansi pemerintah yang lainnya termasuk kantor DPRD Kota Parepare. Camat Bacu Kiki Barat Fitriani mengatakan disinfeksi akan dilakukan secara terjadwal dan terintegrasi dengan semua unsur Forkopimcam. Ya, untuk kegiatan di Kecamatan Bacu Kiki Barat, dalam hal ini kami Forkopimcam berkoordinasi dengan Puskesmas Lumpue mengadakan disinfektan di perkantoran yang ada di Kecamatan Bacu Kiki Barat. Adapun kegiatannya yaitu disinfektan dari kantor yang berada di kawasan Kecamatan Bacu Kiki Barat ini. Untuk kegiatan ini dimulai mulai kemarin hari Senin dan berlanjut hari ini. Hari ini kami berada di kantor Bapeda, Setdako dan BKPSDM. Insya Allah 1 minggu ke depannya ini kami tetap memprogramkan untuk mengadakan disinfektan di beberapa perkantoran. Dan nantinya mungkin juga akan kami adakan di Fasum dan Fasos yang berada di Kecamatan Bacu Kiki Barat. Sementara Kepala Puskesmas Lumpue Irnawati Amir mengatakan, Kecamatan Bacu Kiki Barat merupakan kecamatan yang memiliki area perkantoran yang paling banyak di wilayah Parepare. Oleh karena itu, disinfeksi merupakan langkah antisipasi dalam mengurangi kasus klaster perkantoran. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, PDAM Parepare memastikan pendistribusian air bersih ke masyarakat tidak akan mengalami gangguan selama musim penghujan. Meski musim penghujan, namun kualitas dan kuantitas air yang didistribusikan PDAM Parepare ke rumah-rumah pelanggan masih tetap terjaga. Hal itu terbukti dengan minimnya aduan selama musim penghujan di awal tahun 2021 ini. Manajer Teknik dan Operasi PDAM Parepare Maprani membenarkan sejauh ini aduan masyarakat masih sangat minim. Hal tersebut lantaran pihak PDAM jauh sebelumnya telah melakukan langkah antisipasi. Maprani menguraikan, selama pompa air beroperasi secara kontinu atau terus-menerus, maka kualitas air yang dihasilkan dipastikan bersih dan tidak berwarna. Hujan juga belum, maksudnya pernah ada ini hujan berapa hari, itu cuma mati pompa 1 hari, kemudian tidak ada kerusakan, cuma banjir, jadi di off-kan pompa karena takutnya ada rusak. Setelah itu musim hujan ini belum terlalu baru 1 hari, tidak, maksudnya ini hujan tidak berlanjut sampai 3 hari ya, jadi belum berdampak di sini ya. Meski demikian, jika terjadi masalah, pihak PDAM Parepare akan melayangkan pengumuman dan memberikan solusi yang tidak merugikan pelanggan, seperti penyediaan armada berupa mobil tangki jika dibutuhkan masyarakat. Maprani juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan aduan yang disiapkan PDAM, termasuk melaporkan jika ada pipa bocor atau masalah yang luput dari jangkauan PDAM.
Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Badan Keuangan Daerah turut memberikan bantuan untuk korban bencana gempa Sulawesi Barat pada Senin 18 Januari 2021. Bantuan tersebut diserahkan kepada petugas Posko Peduli Bencana Sulawesi Barat di kantor BPBD Kota Parepare. Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Parepare turut memberikan ratusan dos bantuan untuk korban bencana gempa Sulawesi Barat pada Senin 18 Januari 2021. Bantuan tersebut diserahkan kepada petugas Posko Peduli Bencana Sulawesi Barat di kantor BPBD Kota Parepare yang diserahkan Sekretaris BKD Kota Parepare Agus Salim. Bantuan yang diserahkan berupa Indomie 51 dos, air mineral 84 dos, popok bayi 3 dos, pop mie 19 dos, biskuit 3 dos, pembalut 1 dos, beras 5 kg 10 sak, deterjen bubuk 1 dos, dan terpal 1 buah. Sekretaris BKD Kota Parepare Agus Salim mengatakan bantuan ini murni bentuk kepedulian para staf untuk membantu korban bencana gempa di Sulawesi Barat. Dengan bantuan partisipasi beberapa teman-teman bisa untuk membantu teman-teman kita di Mamuju nama ini. Ini keikhlasan dari teman-teman para keuangan 6 bidang tadi segitu dulu. Jumlah Indomie 51 dos, air mineral 64 dos, popok 3 dos, pop mie 19 dos, biskuit 6 dos, pembalut 1 dos, beras 5 kg, 1 sak, deterjen bubuk 1 dos, terpal 1 buah, ditambah mineral 20 dos. Mineral itu totalnya 84 dos. Jadi ini mudah-mudahan sumbangan dari Badan Keuangan ini dari teman-teman dapat bermanfaat untuk para korban di Mamuju nama jenis. Insya Allah. Agus Salim berharap bantuan ini bisa secepatnya tersalurkan ke para korban. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Polman atau APPM yang berada di Kota Parepare menggelar doa dan zikir bersama pasca bencana alam gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat. Aksi peduli gempa bumi Majene dan Mamuju oleh Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa atau APPM Polman dituangkan di dalam bentuk zikir dan doa bersama di Masjid Al-Muttaqin usai melaksanakan sholat maghrib pada Ahad 17 Januari 2021. Selain itu, mahasiswa APPM Polman juga mendirikan posko peduli gempa Sulawesi Barat di sekretariatnya di Jalan Laupe, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang. Koordinator Posko Peduli Gempa Sulawesi Barat APPM Polman Ahmad mengatakan kegiatan zikir dan doa bersama ini dilaksanakan pemuda APPM Polman sebagai bentuk empati dan rasa kepedulian terhadap para korban gempa di Majene dan Mamuju Sulawesi Barat yang saat ini dalam situasi dan kondisi mereka masih belum stabil seperti biasanya. Kami dari pengurus Pusat Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Polman Kota Parepare ini mengadakan zikir dan doa bersama untuk korban bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. Dan insyaallah besok hari Senin 18 Januari 2021 kami akan turun langsung ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan kepada pengungsi. Hadir dalam zikir dan doa bersama tersebut para pembina APPM Polman, pelajar dan mahasiswa, serta imam Masjid Al-Muttaqin dan beberapa jamaah masjid. Selain melakukan zikir dan doa bersama, sebagian mahasiswa APPM Polman juga tengah menyalurkan beberapa bantuan langsung ke lokasi bencana yang merupakan hasil dari penggalangan dana yang dilakukan mahasiswa APPM Polman dengan turun ke jalan sejak beberapa hari terakhir. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Usutun Hasana. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.